Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini anak-anak semua sudah tahu kita akan belajar IPS. Nah, materi kita pada hari ini adalah kegiatan ekonomi. Nah, Ibu share screen dulu ya. Nah, pertama pada pertemuan hari ini adalah kegiatan ekonomi. Nah, pertama sebelum mulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Hadir ya? Ya udah, Ya, Bu. bagus. Ini rencana pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dapat kita lihat di situ bahwa materi kita hari ini adalah kegiatan ekonomi. Nah, dari materi pokok yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Terdapat juga kompetensi dasar dan IPK yang ingin dicapai. Kemudian terdapat juga tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan mengamati gambar dan video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor produksi, dan melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis kegiatan ekonomi. Nah, media dan sumber belajar yang digunakan kali ini adalah Canva dan Quizizz. Ibu akan memaparkan materi menggunakan Canva dan memberikan tugas atau penilaian melalui Quizizz. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi. Nah, materi kita pada hari ini adalah kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu, itu adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi ini sering kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, yang pertama-tama Ibu sampaikan dulu yang tujuan pembelajarannya. Yang pertama untuk menjelaskan kegiatan ekonomi secara global. Yang kedua menjelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Siapa di sini yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang tahu nggak kegiatan ekonomi itu apa? Ayo, apa kegiatan ekonomi? Ada yang tahu nggak? Kegiatan jual beli bisa, Bu. Ya, kegiatan jual beli. Nah, tuh. Jadi kegiatan ekonomi itu kegiatan jual beli yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Nah, kita masuk yang kegiatan ekonomi yang pertama, ada ya produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah produksi. Nah, sebelum kita mulai, ada di sini ada yang tahu nggak produksi itu apa? Kegiatan produksi itu apa, ada yang tahu nggak? Kegiatan menghasilkan barang, Bu. Nah, bagus ya, Ben. Jadi produksi itu adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang. Nah, untuk lebih jelasnya kita pahami slide yang ini. Nah, produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian sebagai dapat dijual atau menghasilkan ekonomi atau menghasilkan uang. Nah, contoh kegiatan produksi apa? Ada yang tahu nggak di sini contoh kegiatannya apa? Produksi. Ada yang tahu nggak contoh kegiatan produksi itu apa? Ayo anak-anak Ibu, ada yang tahu nggak kegiatan produksi itu contohnya apa? Nah, jadi berarti belum ada yang tahu ya. Nah, jadi Ibu kasih salah satu contohnya, misalnya gini, kan tebu. Nah, tebu itu diproduksi menjadi gula. Nah, itu termasuk kegiatan produksi, karena bahan mentah menjadi bahan jadi diolah, kemudian dapat dijual. Nah, selanjutnya, tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Nah,
Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan kita untuk mencapai kemakmuran. Artinya, seseorang mencapai barang dan jasa dalam jumlah yang cukup. Selain itu, tujuan produksi itu untuk mendapatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Nah, selanjutnya, faktor produksi. Nah, faktor produksi itu ada 3, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, dan faktor produksi modal, kemudian faktor produksi kewirausahaan. Nah, faktor produksi alam ini faktor-faktor yang disediakan oleh alam, meliputi tanah, kekayaan hutan, kekayaan laut, air, dan sebagainya. Kemudian, faktor produksi tenaga kerja itu merupakan manusia, yaitu kita. Misalnya kita bekerja sebagai buruh pabrik, sebagai penghasil bahan baku, itu termasuk faktor produksi tenaga kerja. Selanjutnya, faktor produksi modal, yaitu semua hasil produksi berupa benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang atau jasa lain. Nah, yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola sesuatu usaha. Karena dalam memproduksi barang, kita harus mempunyai kemampuan untuk mengelola barang itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi distribusi. Nah, seperti yang kita tahu, distribusi itu adalah kegiatan penyaluran barang. Misalnya, nggak mungkin kan barang dari suatu produsen itu jalan sendiri ke konsumen, nggak mungkin, karena makanya itu melalui distribusi atau penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Contoh kegiatan ekonomi distribusi adalah pedagang sate yang menjual dagangannya ke pasar. Selain penjual sate, ada yang bisa ngasih contoh lain nggak, anak-anak sekalian? Apa contoh distribusi? Selain pedagang sate menjualnya ke pasar, apalagi yang lain? Ada yang tahu nggak? Gas LPG, Bu. Ya, penyaluran gas LPG, misalnya dari pangkalan ke perorangan. Nah, selanjutnya, tujuan kegiatan distribusi. Nah, tujuannya ada 3 ya. Pertama adalah untuk kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin. Yang kedua, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen dapat mendapatkan barang yang mudah dengan dibutuhkan karena adanya penyaluran barang. Nah, selanjutnya dalam distribusi itu ada 3. Yang pertama distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Yang pertama, distribusi langsung. Nah, distribusi langsung merupakan kegiatan ekonomi yang barang atau jasanya didistribusikan tanpa perantara. Dengan kata lain, langsung dari produsen ke konsumen. Seperti tukang sate tadi, dia jualan langsung di pasar, langsung ketemu konsumen. Nah, selanjutnya distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung merupakan jasa yang didistribusikan dari produsen ke konsumen lewat perantara pedagang yang menjadi bagian dari produsen. Misalnya gini, kita punya usaha membuat kue. Nah, kue itu nggak kita jual langsung, tapi kita jual lagi ke toko. Terus di toko itu orang itu jual lagi ke konsumen. Itu namanya distribusi semi langsung. Dan yang terakhir, distribusi tidak langsung. Nah, sistem distribusi ini dijalankan lewat produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, atau pedagang kecil yang berperan sebagai perantara. Misalnya gini, kan kalau dari pabrik tuh jual barang, kan langsung ke grosir. Nah, dari grosir itu orang mengambil barang lagi dari grosir, kemudian baru dijual ke konsumen. Nah, selanjutnya konsumsi. Nah, ada yang tahu kegiatan konsumsi itu apa? Ini kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak konsumsi itu apa? Ada yang tahu nggak? Kegiatan memakai barang, Bu. Nah, kegiatan memakai barang ini hal yang biasa kita lakukan sebagai konsumen. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu nggak?
Seperti belanja, Bu. Nah, contohnya seperti berbelanja, makan, terus memakai sepatu, membeli peralatan rumah itu termasuk konsumsi. Jadi konsumsi itu memakai atau menggunakan sesuatu barang atau jasa yang berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Nah, selanjutnya tujuan konsumsi. Nah, tujuan konsumsi itu ada 3. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Dan yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik dan memuaskan kebutuhan secara rohani. Nah, selanjutnya, faktor konsumsi. Nah, faktor konsumsi itu kenapa seseorang itu mengkonsumsi barang? Karena apa? Yang pertama, karena pendapatan. Biasanya semakin banyak pendapatan yang diperoleh seseorang, maka semakin banyak barang yang dikonsumsinya. Yang kedua, harga barang dan jasa. Nah, kalian pernah lihat kan di pasar kalau misalnya harganya itu lagi diskon, lagi promo, itu pasti lebih rame. Nah, karena harga barang dan jasa itu mempengaruhi faktor konsumsi. Nah, selanjutnya, adat istiadat dan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini juga mempengaruhi faktor konsumsi. Kita cenderung membeli sesuatu yang biasa yang kita gunakan. Yang keempat adalah konsumen barang pengganti. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Nah, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak konsumsi yang dipakai. Nah, selanjutnya adalah banyaknya barang yang dikonsumsi. Nah, jika suatu barang itu langka, maka cenderung barang itu sedikit untuk dikonsumsi. Nah, sedangkan jika barang itu banyak atau bisa ditemui di banyak tempat, itu akan tingkat konsumsinya akan tinggi. Nah, yang terakhir adalah perubahan selera. Konsumsi juga dipengaruhi oleh perubahan selera yang biasanya misalnya kita suka dari penghasilan kita nambah nih, yang biasanya selera kita makan di pinggir jalan bisa berganti menjadi makan di mall, itu termasuk faktor konsumsi. Nah, selanjutnya sudah Ibu jelaskan dari tadi kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi, distribusi, dan produksi. Nah, selanjutnya Ibu akan menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas di Quizizz. Nah, linknya akan Ibu kirim. Nah, silakan untuk anak-anak yang itu silakan dikerjakan tugasnya. Ya, Bu, sebentar. Oke. Belum ada yang mengerjakan, silakan. Ada 10 soal terkait materi yang Ibu jelaskan tadi.
Kodenya berapa, Bu? Saya nggak bisa join, Bu. Bentar ya. Sudah bisa, Bu. Sudah bisa, Bu. Udah ya. Sudah, Bu. Baik, beberapa udah ada yang mengisi nih. Tinggal Bayu sama Eben lagi. Nah, baik semuanya sepertinya sudah mengerjakan. Kalian sudah dapat melihatkan nilai kalian masing-masing. Sudah kan? Dapat melihat kan nilai kalian masing-masing dari kuis yang tadi Ibu coba kan kepada kalian. Sudah lihat kan Cindy dan Eben dan Ruth nilainya paling bagus di antara semuanya. Cindy hanya salah satu. Berarti Cindy sudah paham, sudah cukup memahami tentang materi kegiatan ekonomi. Nah, Cindy, ayo coba dijelaskan lagi
Apa itu kegiatan distribusi apa tadi yang Ibu jelaskan? Cindy, apa kegiatan distribusi tadi? Ya Ibu. Iya, coba apa kegiatan distribusi tadi, Cindy? Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen, Bu. Ya, bagus ya sekali. Sini berarti sudah sangat memahami materi yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian kepada Eben, apa itu kegiatan produksi, Ben? Produksi itu kegiatan menghasilkan barang, Bu, yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Nah, contoh produksi yang dilakukan apa? Tahu nggak contohnya apa? Produksi kain, baju, Oh, dan lain sebagainya. baik. Berarti Eben sudah sangat memahami materi yang tadi Ibu sampaikan. Nah, sekarang Adelina, kenapa ini nilainya pas KKM 7? Apa yang kurang dipahami? Kepada Adelina, apa yang kurang dipahami? Kenapa nilainya bisa 7? Saya kurang paham tentang tenaga kerja, Bu. Oh, tenaga kerja. Nah, sini Bu jelaskan tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang digunakan atau tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam untuk memproduksi suatu barang. Nah, tenaga kerja di sini itu mendapatkan upah atau gaji dari produsen. Nah, paham Adelina atau ada yang mau ditanya lagi? Paham, Bu. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Coba Ruth, Ibu mau tanya apa itu kegiatan konsumen, konsumsi? Kalau untuk konsumen itu menghabiskan barang, Bu. Contoh kegiatannya apa, Ruth? Tahu nggak contoh kegiatannya? Belanja, Bu. Belanja. Oke, sampai di sini paham nggak anak-anak tentang kegiatan ekonomi? Paham, Bu. Apa ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nah, sepertinya sudah cukup jelas. Nah, kepada murid-murid Ibu ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ayo angkat tangannya yang bisa menyimpulkan kegiatan ekonomi pada hari ini. Tentang materi kegiatan ekonomi hari ini. Ayo ada yang bisa menyimpulkan tentang kegiatan ekonomi? Saya, Bu, ingin menyimpulkan, Bu. Coba, Bu. Oke, silakan Eben. Ya, jadi kesimpulan pelajaran hari ini, jadi kegiatan ekonomi itu sangat penting. Alasannya karena kan di sana ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Di mana kalau dalam kegiatan sehari-hari itu kita pasti dalam mengkonsumsi barang itu kan tidak lepas dari faktor produksi barang itu sendiri. Nah, distribusi juga di sini berperan sangat penting karena fungsinya kan penyaluran. Kalau barang yang hanya diproduksi saja tapi tidak disalurkan, tentu akan sulit untuk kita konsumsi karena tidak disalurkan. Jadi ketiga ini mungkin tidak bisa dianggap remeh atau dianggap sepele lah, Bu. Jadi ketiga ini harus bisa berjalan beriringan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya simpulkan. Oh, baik, terima kasih Eben. Berarti kamu sudah cukup memahami materi hari ini, yaitu kegiatan ekonomi. Nah, kan Ibu lebih jelaskan lagi tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk
memenuhi kebutuhannya. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga kegiatan ini saling berkaitan. Dan ketiga kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, produksi itu adalah memproduksi barang, distribusi adalah menyalurkan barang, dan konsumsi adalah menghabiskan nilai guna barang. Berarti sudah paham semua kan anak-anak? Cukup jelas pada pembelajaran hari ini? Bagaimana? Sudah paham? Cukup jelas pembelajaran pada hari ini? Sudah jelas, Bu. Oke, baiklah. Dikarenakan materi pada hari ini telah selesai dan jam pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.